Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Seperti Anda lihat di belakang saya ada tenda besar yang disiapkan oleh panitia Paskah untuk merayakan Trihari Suci. Di dalam tenda itu kemungkinan besar bisa ditampung 350 sampai 450 umat. Memang tenda tambahan itu pun masih kurang sebetulnya. Tetapi bukan itu yang ingin saya sampaikan. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kita semua memasuki Trihari Suci ini sungguh-sungguh menyiapkan baik persiapan fisik, kelengkapan, sarana prasarana maupun batin. Karena memang Trihari Suci mulai besok, Kamis Putih, perjamuan terakhir, Jumat Agung, Wafat Tuhan, Malam Paskah, Kemuliaan Kebangkitan, dan Hari Raya Paskah hari Minggu adalah peristiwa yang sangat penting. Bukan hanya peristiwa liturgis yang dirayakan, tetapi sebuah pengalaman rohani yang diyakini sebagai kesempatan atau saat Tuhan mengerjakan keselamatan kita. Dan karena itu kita perlu fokus, perlu sungguh-sungguh sepenuh hati memperhatikan dan membuka diri. Tetapi terutama adalah sadar sepenuhnya. Sadar bahwa Tuhan sedang mengerjakan keselamatan kita. Dan kemudian mengalami sendiri Tuhan yang sedang mengerjakan keselamatan kita itu. Maka saya ingin mengajak kita semua untuk latihan. Latihan kesadaran bahwa kita bahagia bukan karena melakukan sesuatu. Tetapi kita bahagia karena sadar. Sadar bahwa Tuhan sedang mengerjakan keselamatan kita. Tujuannya adalah agar kita bisa lebih fokus, lebih mindful terhadap apa yang sedang Tuhan laksanakan. Kebangkitan adalah sebuah anugerah dari Bapa ketika Tuhan mengerjakan keselamatan kita itu melalui sengsara dan wafat. Cinta yang diwujudkan dengan keikhlasan menanggung penderitaan bahkan kematian itu berkenan kepada Bapa yang kemudian membangkitkan Tuhan dan kemudian menganugerahkan kehidupan kekal untuk kita semua. Latihan kesadarannya adalah bahwa menyadari, sadar saja, sadar bahwa saya mengalami peristiwa-peristiwa. Sadar bahwa saya hadir, sadar bahwa saya hidup, sadar bahwa saya mengerti, sadar bahwa saya merasakan sesuatu, sadar bahwa panca indera saya mendengar secara sempurna. Seperti sekarang ini, sadar saya mendengar suara-suara burung yang berkicau menyambut hari yang cerah. Nah, dengan sadar sepenuhnya itulah saya sungguh-sungguh bisa merasa damai. Karena ketika saya sadar, saya berhenti berpikir, maka yang ada adalah kedamaian. Karena keruwetan, masalah, kekhawatiran berasal dari pikiran. Ketika kita sadar sepenuhnya, justru damai yang ada. Ketika pikiran muncul, damai yang berasal dari kesadaran itu yang kemudian bisa menenangkan pikiran. Bukan sebaliknya, pikiran yang mengaburkan kedamaian kesadaran. Dan kemudian pelan-pelan akhirnya justru ada kedamaian yang dominan yang muncul
dari kesadaran, bukan karena melakukan sesuatu, bukan karena mendapatkan sesuatu, tetapi karena sadar. Terutama sadar akan kasih Tuhan yang luar biasa, yang sebentar lagi akan mengerjakan keselamatan kita secara sempurna. Maka dengan latihan kesadaran itu kemudian kita bisa lebih tenang, lebih damai, lebih fokus mengalami Trihari Suci. Ketika Tuhan menyatakan bahwa apa yang akan dilakukan ini adalah tindakan cinta tanpa batas. Dan itu akan dirayakan pada hari Kamis Putih besok. Kalau kita bisa sadar, kemudian sadar mengalami peristiwa cinta yang sedang diwujudkan oleh Tuhan dengan membasuh kaki dan memberikan dirinya sebagai santapan, maka kemudian ada kedamaian yang sungguh-sungguh berasal dari Tuhan yang tidak terpengaruh oleh peristiwa pengalaman yang terjadi di sekitar kita. Justru sebaliknya kemudian, kesadaran akan cinta Tuhan itu mempengaruhi peristiwa yang terjadi, yang kita alami dari apa yang ada di sekitar kita. Kemudian ketika kita bisa sadar akan hari Jumat Agung, ketika Tuhan sungguh-sungguh membuktikan kata-katanya bahwa Dia mencintai kita dengan tindakan memikul salib sampai wafat, pada saat itu saya sadar betapa saya begitu dicintai Tuhan tanpa batas. Tuhan mencintai kita ketika kita masih berdosa. Banyak orang yang mencintai kita ketika kita baik, ketika kita benar. Tetapi jarang orang yang mencintai kita ketika kita berbuat kesalahan dan dosa. Dan Tuhan membuktikan cintanya yang tanpa batas itu. Karena Tuhan justru ikhlas wafat untuk kita ketika kita masih berdosa. Dan kalau kita bisa sadar itu, pada hari Jumat nanti, kita sungguh-sungguh mengalami pengalaman rohani, dicintai tanpa syarat yang sangat membebaskan. Dan memberi harapan bahwa di masa depan, kita ada di dalam tangan Tuhan, selamat dan mulia. Karena jaminannya, cinta Tuhan sendiri yang tanpa batas, tanpa syarat kepada kita. Sehingga tentu pada waktu malam Paskah, kalau kita juga bisa sadar sepenuhnya bahwa Tuhan begitu mencintai kita. Dan ternyata itu benar. Tuhan menang, bahkan maut dan dosa bisa kalah karena cinta. Maka kemudian kita bisa mempunyai kekuatan cinta untuk dipegang sebagai harapan dalam keadaan apapun juga. Sehingga pada hari Minggu Paskah kita sungguh bisa bersuka cita merayakan kemenangan Tuhan yang telah mengalahkan dosa dan maut dan menganugerahkan cinta tanpa batas di dalam diri kita. Sehingga kita sungguh-sungguh hidup tanpa kekhawatiran, tanpa ketakutan. Karena kita hidup di tangan Tuhan. Tuhan yang mencintai kita tanpa batas dan membuktikannya selama Trihari Suci yang segera kita sadari, kita alami sebagai peristiwa yang menyelamatkan. Maka saudara-saudari terkasih, mari kita latihan kesadaran. Sadar bahwa kita bisa bahagia tanpa melakukan apa-apa. Dengan sadar saja bahwa kita dicintai begitu besar. Justru karena kita bisa bahagia dengan sadar saja, kemudian kita bisa merasakan cukup dan kemudian melakukan sesuatu yang mengalir dari kesadaran akan kebahagiaan itu untuk mengubah sekitar kita. Yang kurang berpengharapan, kita beri harapan. Yang berselisih, kita pancarkan kedamaian. Yang berduka, kita beri pengharapan. Karena kita sendiri sudah menyadari dan mengalami bahwa saya bisa bahagia tanpa melakukan sesuatu. Cukup dengan sadar saja bahwa kita begitu dicintai Tuhan, bahwa Tuhan selalu bersama kita. Dan dari situ kemudian muncul kedamaian yang mempengaruhi peristiwa-peristiwa di sekitar kita, bukan sebaliknya.
peristiwa yang terjadi di sekitar kita mengaburkan kesadaran dan kedamaian yang ada di dalam diri kita. Maka saudara-saudari terkasih, selamat memasuki Trihari Suci, selamat menyadari Tuhan yang sedang mengerjakan keselamatan kita, dan selamat menikmati kebahagiaan yang berasal dari Tuhan. Handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.